rekan-rekan media, bahwa terkait masalah banding, ya tentunya memang selaku PH ya tentu akan melakukan upaya yang terbaik ya. Dan memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang sangat memang menjadi dasar ya untuk melakukan banding itu. Pertama-tama, setelah kita melihat putusan itu, ya memang putusannya kalau menurut kami ya selaku praktisi hukum, jelas bahwa perkara ini kan diputus dengan pasal 27B ayat 2 ya. Kan esensinya di situ kan akan membuka rahasia ya. Dan kami juga tidak menemukan di situ kata memeras. Bahkan pun juga kalau mau diartikan bagaimanapun bentuknya tidak ditemukan kata memeras ya. Karena di situ kalau kata memeras ini kalau mau didefinisikan atau diartikan kata memeras itu ia adanya di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ya, pasal 27 ayat 3. Di situ jelas bahwa ada pemerasan ya. Kalau pemerasan itu adanya di situ, tapi di sini kan kita tidak menemukan, bahkan kita tidak bisa memberikan pendapat khusus bahwa itu benar adalah pemerasan di situ ya. Yang jelas bahwa pasal itu adalah rahasia lah yang dijadikan alat untuk melakukan membuka rahasia ya, seperti itu, melakukan pengancaman untuk membuka rahasia, kira-kira begitu ya. Nah sementara ketika pasal itu dihubungkan dengan peristiwa hukumnya, di dalam peristiwa hukum itu pun juga tidak ditemukan rahasia gitu. Rahasia apa yang dimaksud di sini? Nah bahkan di dalam putusannya itu lebih anehnya dinyatakan bersalah melakukan pemerasan ya, itu ada, coba baca putusan. Nah sementara kita tidak menemukan pemerasan di dalam pasal itu ya, itu satu. Dan kedua juga tidak ditemukan adanya suatu peristiwa rahasia ya. Nah oleh karenanya ketika misalnya memang itu sudah tidak ada rahasia di situ, ya kan, berarti unsur pasal itu tidak terpenuhi dong. Kalau unsur pasal itu tidak terpenuhi, maka tentunya sesuai dengan asas hukum itu, maka terdakwa ini kan harus dibebaskan. Coba bayangin ya, di situ kan dikatakan bahwa akan membuka rahasia. Ya kan, sekarang pertanyaan seriusnya rahasia apa? Rahasia itu kan macam-macam rahasia itu. Ya, namanya kalau sudah masuk di pengadilan itu kan harus dibuka secara terang dan jelas di dalam pengadilan itu, sehingga dikatakan bahwa bukti itu di dalam hukum pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Kenapa demikian? Karena ini kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya kan, sehingga lahirlah asas hukum itu yang mengatakan begini, bahwa lebih baik ya membebaskan 1000 orang ya, membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu kan luar biasa ya. Dan kan itu kan harusnya sangat berhati-hati ketika majelis ini harus memutuskan suatu perkara, sehingga di dalam proses hukum pidana ini memang hakim itu dia harus berpedoman ketiga asas itu, barulah memutuskan suatu perkara. Ya itulah tadi alasannya bahwa kenapa memang harus banding. Satu, bahwa unsur pasal tidak terpenuhi. Kemudian putusan pengadilan itu yang kedua ya, bahwa putusan majelis hakim ini kami pikir bahwa di situ ada kehilapan. Kenapa? Secara jelas dan terang disebutkan bahwa terbukti melakukan pemerasan. Nah sementara pasal yang dipergunakan itu adalah pasal 12B ayat 2 ya. Dibolak-balik pun juga di situ
kita tidak menemukan. Sementara yang dimaksud itu sebenarnya pemerasan itu harus bergandengan dengan kata kekerasan. Ayo, kalau memeras di situ ada ancaman kekerasan, ya. Kalau di sini kan tidak ada ancaman kekerasan, ancaman akan membuka rahasia. Terus bagaimana mau didefinisikan ya atau disimpulkan di situ bahwa ada pemerasan? Itu yang menjadi sampai hari ini kami berpikir bahwa ini ada kehilapan. Kenapa demikian? Secara jelas dan nyata disebutkan oleh majelis hakim dalam membacakan putusan itu terbukti bersalah melakukan pemerasan. Oke? Artinya apa? Karena putusan majelis hakim ini karena memang harus dihormati. Tapi kita pun juga atau terdakwa juga ini diberi hak untuk melakukan upaya hukum lain ketika putusan itu dianggap adalah ada kehilapan hakim di situ. Ya, kehilapan yang kedua menurut kami ya, pandangan kami ya, kehilapan yang kedua adalah di dalam putusan itu tidak dijelaskan ya rahasia apa yang dimasukkan di sini, sementara diputus ya kan berdasarkan pasal 27B ayat 2. Di situ akan membuka rahasia. Oke? Dia diancam. Nah, kalau kamu tidak kasih saya sesuatu, saya buka rahasiamu nih. Nah kan ini kan sudah masuk pengadilan kan. Harusnya dibuka secara seterang-terangnya di pengadilan itu. Rahasia apa sebenarnya kau miliki ini? Nah, tapi itu kan tidak dibuka. Di dalam putusannya juga hanya dikatakan membuka rahasia gitu. Ya harusnya dibuka dong. Misalnya, oh rahasianya ini adalah misalnya skincare ya, adalah ilegal, tidak terdaftar. Ataukah rahasianya misalnya dia memiliki video lain isinya, ketika dibuka maka menimbulkan kerugian itu terbagi dua pada dasarnya ya. Kerugian imaterial, kerugian material. Kalau imaterial itu bisa saja dia merasa malu dan lain-lain sebagainya ketika itu dibuka, sehingga rahasia itulah dijadikan alat untuk ya kan meminta sesuatu barang kepada orang lain ya. Jadi sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa sepengetahuan kami ya, bahwa namanya pemerasan itu harus disertai dengan kata kekerasan ya, itu setahu kami begitu ya. Nah itulah tadi pertimbangannya sehingga terdakwa ini menyatakan banding seperti itu ya. Akhirnya JPU Senin kemarin mengajukan banding juga. Oke. Abang sebagai tim PH sudah siapkah sebagai tim PH juga, dan Niki sudah siap juga kan? Karena kan dibilang vonisnya di bawah tuntutan. Jadi kan emang sudah SOP-nya JPU berhak untuk juga mengajukan banding. Abang gimana nggak? Ya, begini. Kalau itu menjadi suatu pertanyaan ya, saya jelaskan begini bahwa itu kan hak ya. Dan hak memang diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum, yaitu tadi saya jelaskan satu-satu ya, bahwa Nikita ini berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi, itulah yang menjadi dasar sehingga lahirlah hak itu untuk melakukan upaya hukum lain ya, karena diduga keras bahwa ada kehilapan dalam pemutusan itu hal yang wajar ya. Kalau hakim dianggap hilaf ya kan, sehingga terdakwa ini punya hak, diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum. Begitupun juga jaksa. Jaksa pun juga begitu. Selain daripada hak hukum, dia memang diberikan hak, kewajiban lagi ya, berdasarkan SOP-nya bahwa apabila putusan itu di bawah 2/3 ya, maka dia diwajibkan untuk melakukan banding. Nah,